Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang selalu diaping, selalu dijaga oleh Allah setiap langkah kita, diiringi setiap langkah kita dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita untuk mencari ridho Allah, langkah kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari sekian lama kita libur, pada kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi kembali, dan mudah-mudahan ini menjadi awal lagi kita niat untuk menghidupkan syariat Allah, dan menjadi langkah kita juga untuk mencari ridho Allah. Dan mudah-mudahan kita yang dipertemukan di sini pun diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ibadah ketaatan, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah. Wabil khusus yang sunnah, Pak, karena memang kalau yang wajib kan nggak bisa disebut istiqomah, tetapi ya kita tetap pinta untuk senantiasa diberikan taufik oleh Allah, taufik untuk mengerjakan taat yang wajib, taufik untuk diberikan kemudahan dalam mengistiqomahkan ketaatan-ketaatan yang sunnah. Karena salah satu ulama bernama Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, beliau membagi taufik itu menjadi dua. Satu, ada taufik ilmu namanya, yang kedua ada taufik takwa, dan fungsinya berbeda-beda. Kalau taufik ilmu adalah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk memudahkan langkahnya menuju majelis-majelis ilmu, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepadanya. Nah, sehingga langkahnya menuju majelis ilmu terasa ringan, kemudian dia memahami ilmu tersebut akan terasa mudah. Nah, kemudian barulah Allah berikan taufik yang selanjutnya, yaitu taufik takwa. Dalam melaksanakan apa yang ia ketahui, apa yang ia pahami, ia akan semakin mudah dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah sesuai dengan ilmu yang telah ia pelajari. Nah, sehingga yang pertama
kita diberikan taufik ilmu oleh Allah sehingga kita bisa berada di majelis ini, dan mudah-mudahan diberikan taufik juga oleh Allah untuk bisa mudah memahami dan mencerna apa yang kita kaji. Dan selanjutnya kita pun meminta bermunajat kepada Allah agar supaya Allah memberikan kita taufik takwa. Artinya setiap ilmu yang telah kita pelajari bisa dengan mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah dari catatan yang ditulis oleh Pak Khairul, mungkin sekarang kita sudah berada di hikmah yang ke-108. Dan insyaallah kita akan mulai membaca hikmah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkiru al-wirda illa juhulun. Al-waridu yujadu fi daril akhirati wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihid dar wa aulama ya'tani bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastahkirul wirda illa juhulun. Orang tidak akan mungkin meremehkan, mengecilkan, mengentengkan wirid kecuali dia berpredikat sebagai orang yang sangat bodoh. Tak ada yang mungkin bisa menghinakan satu wirid kecuali orang tersebut bodoh. Kenapa bisa disebut bodoh? Karena warid itu al-waridu yujadu bidaril akhirati. Wirid yang kita lakukan akan menghasilkan warid, dan warid tersebut akan kita dapati nanti di akhirat. Sedangkan wirid wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihid dar akan lenyap dengan lenyapnya dunia ini, akan menghilang dengan menghilangnya alam dunia yang kita tinggali ini. Wa aulama ya'tani bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Sedangkan segala sesuatu yang lebih utama untuk kita prioritaskan adalah segala sesuatu yang wujudnya itu tidak bisa digantikan. Artinya wujudnya akan dawam, langgeng, maka itu akan kita prioritaskan. Ya nggak apa-apa ya Pak ya, kalau secara makna rada bingung-bingung seketika itu jadi masalah lah. Yang penting nanti pas disarahnya jangan bingung lagi gitu. Jadi dimaknai ya bingung, ya pas disarah bingung ya. Nah, subhanallah lah. Nah, kemudian al-wirdu, wirid, huwa talibuhu minka, ialah yang Allah tuntut darimu. Wal warid anta tatlubuhu minhu, adalah sesuatu yang engkau minta darinya, dari Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ketika dibandingkan permintaanmu dan apa yang Allah tuntut darimu, maka tentu mana yang lebih agung dan lebih besar untuk kita prioritaskan? Apakah hal yang kita minta kepada Allah, ataukah Allah sesuatu yang Allah tuntut kepada kita yang harus kita prioritaskan? Tentu yang kita prioritaskan adalah segala sesuatu yang Allah pinta dari kita, yang Allah tuntut dari kita. Nah, untuk lebih jelasnya sedikit kita akan bacakan sarahannya. Kemudian kita akan lihat beberapa contoh dari para ulama, bahkan riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai penopang kita memahami hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. La yastahkirul wirda illa juhulun, gak akan pernah menghinakan wirid kecuali orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud wirid itu tersebut apa sih? Wirid wa huwa al-a'malu as-solihatu allati ta'muru bihal awqat, ialah amal soleh yang kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu kita dalam kehidupan sehari-harian. Taat, amal soleh, baik yang bersifat dohir ataupun yang bersifat batin, yang selalu kita kerjakan dan nilainya soleh, nilainya amal kebaikan, kita lakukan setiap hari, maka itu disebutnya wirid. Entah itu atas dasar mengerjakan perintah Allah, atau atas dasar mengerjakan perintah Rasulullah, atau atas dasar mengerjakan amanat dari gurunya terhadap muridnya. Dan tentu amanat guru ke murid ini itu pun merupakan perintah Allah dan Rasulnya, hanya wasilahnya saja yang berbeda. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, ya mungkin karena kita mendengar dari para kiai, para asatid, kemudian atau membaca sendiri dalam beberapa tafsir. Mengerjakan perintah Rasul, entah itu mendengar, membaca, mengkaji,
Nah, intinya sama-sama mengerjakan amal soleh, dan ketika amal soleh itu telah istiqomah, telah kontinu, maka disebutlah wirid. Jadi wirid adalah amal soleh atau ketaatan yang kita kerjakan dan sudah kita lakukan secara kontinu, konstan. Watan kafu bihal jawarih anil wuku'u bil makruhat bi alla ya'taniya bihi wala yuwadzibu alaih. Atau bisa kebalikannya, Bapak bisa mengerjakan yang sunnah secara kontinu, atau bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang makruh secara kontinu. Itu pun bisa disebut wirid. Kalau yang haram kan sudah pasti ya Pak ya. Nah ini menghindarkan diri dari yang makruh secara kontinu, itu sudah bisa dikatakan wirid. Entah itu bersifat lisan, Bapak sering berzikir, entah pagi, entah sore, ataupun malam hari, dan dilakukan secara istiqomah. Makanya dipatokkan Pak, keistiqomahan itu bisa terbilang istiqomah seminimal-minimalnya dilakukan 40 hari berturut-turut. 40 hari istiqomah dilakukan. Nah, dan insya Allah kalau lepas dari 40 hari itu tidak tertinggal, ketika sudah tertinggal, suatu saat tertinggal, maka kita bisa disebut orang yang sudah melazimkan, mengistiqomahkan, bahkan bisa dikodok. Pernahkah Bapak dengar kalau di ilmu fikih ada orang yang telat berjamaah kemudian diperkenankan untuk mengkodok qobliyah? Pernah ya Pak ya? Mendengar keterangan ada orang salat subuh kemudian datang ke masjid, setelah datang ke masjid ternyata pada saat itu qomat sudah dikumandangkan Pak. Ini kan pilihan kita kan, apakah subuh berjamaah atau qoblah subuh dulu Pak? Ya tentu kita prioritaskan yang wajibnya, tapi kan dalam hati ngedeg, oke Pak. Kenapa ngedeg? Karena yang kita tinggalkan tuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Maka kata ulama, satu, asal jangan karena tanpa uzur, artinya nggak disengaja-sengaja, itu boleh untuk diqodo seba'da subuhnya. Yang kedua, sholat qobliyah subuh yang dilakukan itu sudah menjadi rutinitas dan keistiqomahannya, maka itu tidak terhitung sebagai yang haram. Nah artinya kan sudah istiqomahnya kan kita jadi mikir juga Pak, ya, maksudnya istiqomah itu kumaha, seminimal-minimalnya telah 40 hari dikerjakan. Atau contoh yang lain, kalau kita masuk bulan Sa'ban Pak, tanggal 15 kan nisfu Sa'ban, tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sampai ke 30-nya itu kan sudah mulai makruh, bahkan ada ulama yang menyebutkan haram puasa karena menunggu bulan Ramadan. Nah jadi pas Sa'ban sebelum Ramadan itu ada 15 setengah terakhir, itu kan sudah nggak boleh berpuasa lagi karena nanti menunggu persiapan bulan Ramadan. Tapi masalahnya ada juga ulama yang menyebutkan illa man, kecuali orang yang sudah menjadi rutinitasnya berpuasa sebelumnya. Contoh di malaman di harian 16 sampai 30 itu kan ngelewatin Senin Kamis Pak. Dan sebelumnya Bapak sudah memang lazim Senin Kamis. Boleh nggak Pak Senin Kamis 16 Sa'ban ke sana Pak? Boleh. Kan masalah. Nah, kan tadi itu udah rutinitas, udah menjadi wirid baginya. Nah minimal Senin Kamis yang Bapak lakukan tuh 40 Senin Kamis tidak terputus. Ya kalau banyak ke karaksa minggu Senin Kamis, nah ini boleh nih, saya udah istiqomah, jauh kisah batin istiqomah. Karena harus berulang-ulang dulu dikerjakan baru bisa dikatakan istiqomah. Sampai sini bisa dipahami Pak, wirid banyak. Nah kalau Bapak sudah wirid, entah itu bacaan, entah itu amal soleh, kira-kira nanti ada nggak Pak yang datang ke dalam diri kita Pak? Atau contoh sajalah, kalau Bapak sudah wirid tahajud di malam hari sampai 40 lebih, bahkan sampai sekarang tidak tertinggal, kira-kira ada nggak Pak balasan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita si pelakunya di dunia kene Pak? Ada nggak Pak? Ada. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala janjikan kalau orang sudah takwa kepada Allah ditambah dengan kesunatan-pesunatan yang sudah istiqomah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kehidupan sudah tidak akan sulit. Kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya. Nah artinya
itu ketika wirid sudah datang, hasil dari wirid tersebut bisa nggak ditampakkan di dunia? Ya, hasil dari wirid itu disebutnya apa? Warid. Bisa dipahami Pak? Nah, cuma masalahnya kenapa bab ini, hikmah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kebanyakan orang kalau sudah dapat warid, ke wiridnya jadi nyepelekan. Benar atau tidak? Contoh aja gini aja lah, contoh aja ini mah. Ada orang datang ingin menyelesaikan masalah. Makanya kiai-kiai sering sebutkan salah satu yang bisa membongkar permasalahan rezeki itu adalah dengan dawam sholat duha, kemudian membaca surat Al-Waqiah. Akhirnya setelah dia dawamkan, dapatlah apa yang ia cita-citakan. Akhirnya yang tidak bekerja jadi bekerja, yang sudah bekerja tapi rezekinya masih kurang, akhirnya menjadi berkah dan lain-lain. Apa yang terjadi? Seringkali yang telah jadi wiridnya ia tinggalkan karena sudah mendapatkan warid tadi. Nah, akhirnya jangan sampai ada patokan orang menghinakan wirid sendiri atau meremehkan wirid sendiri, apalagi wirid orang lain, karena sudah mendapatkan waridnya atau belum mendapatkan waridnya. Karena kan kemungkinan cuma dua, Pak. Ya teh benar gitunya babacaan teh. Nah, salat duha teh geus tahun-tahunan, sok baca Waqiah teh geus tahun-tahunan, tapi beunghar henteu wae. Kira-kira ganti amalan atau tetap wae, Pak? Diganti amalan. Nah, terkadang ini kan masalah sosial kita, Pak. Masalahnya di makom hamba-hamba Allah yang semakom dengan kita. Tapi masalahnya akan lebih berlanjut kalau itu makomnya orang muridin. Karena keinginan mereka melakukan wirid adalah putuh atau makrifat usul kepada Allah. Akhirnya sebanyak wirid dikerjakan, bahkan sudah istiqomah, usulnya nggak nyampe-nyampe, makrifatnya nggak kebuka-kebuka. Nah, sehingga timbullah prasangka wirid yang mereka kerjakan tidak mempunyai efek sama sekali dengan warid yang mereka inginkan. Akhirnya mereka meninggalkan wirid-wirid tersebut. Yang padahal kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yastahkirul wirda illa juhulun. Orang yang menghinakan wirid, hanya satu saja predikat yang paling pantas bagi mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bodoh. Kenapa sangat bodoh? Nah, di sini disampaikan, Pak. Al-waridu yujadu fid daril akhirati. Warid bisa, sangat yakin bisa kita akan temukan nanti di akhirat. Sedangkan wirid akan habis masanya setelah kita meninggalkan alam dunia. Larasnya apanya? Akhirnya kita contohkan satu kasus, ketika kita berdoa, ya Allah, saya pingin benghar, biar gampang aja Pak ini. Tapi saya insya Allah bapak-bapak sudah tidak lagi berdoa seperti ini, gitu, Pak. Yang kalaupun minta benghar, pasti pun bapak minta benghar hati, gitu. Ya Allah, saya hoyong benghar, saya hoyong benghar. Doa ini bahkan sudah menjadi kelaziman dan jadi wirid, Pak. Tapi benghar nggak dikasih-kasih. Akhirnya timbul dalam hatinya, iya mah siga nama salah gitu doana, iya mah kiaina teu bener yang ngasih ijazahna, iya mah. Akhirnya wirid yang sudah istiqomah dia lakukan itu ditinggalkan, Pak. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bodoh. Kenapa bodoh? Karena warid yang dihasilkan dari wirid tadi masih bisa ditemukan di akhirat. Laras Pak? Doa yang tidak diwujudkan oleh Allah, isinya di dunia masih bisa kita temukan nanti di akhirat. Sedangkan wirid dan kesempatan kita hanya ini, kenapa harus disia-siakan? Karena sebadanya kita meninggal atau dunia ini sudah lepas, wirid itu tak akan bisa terulang lagi. Bapak adug-adugan nanti sudah masuk di akhirat, ya Allah pingin sujud deui, moal bisa. Bahkan akhiru dakwal mu'minina fil jannah, nanti ketika bapak-bapak sekalian dan kita semuanya semua masuk ke surga, ada doa terakhir, Pak. Bahasanya Kanjeng Rasul kayak akhiru dakwal mu'minin, doa terakhir. Berarti sebada itu nggak ada lagi doa. Apa yang kita ucapkan terakhir kali ketika masuk surga, terakhir doa kita, itu pun bukan permintaan, Pak, tapi isinya muji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres dari itu, Bapak nggak akan pernah ngedoa lagi.
Nah sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya ku bodoh-bodoh teuing, kesempatan wirid itu walaupun warid belum tampak masih bisa ditemukan nanti di akhirat. Sedangkan wirid yang kita lakukan sekarang ini sudah tidak ada lagi kesempatannya kecuali kita masih hidup di alam dunia. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga apapun yang Bapak kerjakan, baik itu sholat sunat, baik itu berdoa, baik itu zikir, baca Quran dan lain-lainnya. Terkadang kan kita tertarik dan termotivasi untuk membaca satu surat, membaca satu ayat, membaca satu zikir karena lihat dari fadilahnya. Benar atau tidak? Benar sekali kan banyak. Bahkan kan ada nama ayat, potongan ayat disebut ayat dinar. Semua buah pasti pibeungareun. Kemudian ada surat sugih. Ada juga disebut amal tuh jalbur rizki. Apa jalbur rizki? Untuk narik-narik rezeki. Terkadang kita motivasinya untuk mendapatkan hal tersebut, tapi tidak diberikan. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, andaikan warid itu pun tidak ketemu, maka jangan sampai terputus dari wirid. Atau ketemu, bener bapak teh wakiahnya ditemukan ku Allah, dikasih DP-nya di dunia. Ya wakian wae bari ikhlas bari tulus, ya sudah dibeungharkeun ku saya. Liren oge teu eta wiridna, jangan. Dan ketika melihat orang lain punya wirid untuk tujuan yang sama pun tidak boleh kita hinakan. Kenapa? Karena Allah menggerakkan hambanya untuk ketaatan di porsinya masing-masing. Kalau bapak sudah bisa bersedekah, melihat orang yang tak bisa bersedekah, tak perlu dihinakan. Kenapa? Karena mungkin Allah gerakkan dirinya untuk amal lain yang tak bisa kita kerjakan. Laras bapak bisa bersedekah tapi masih kurang istiqomah dalam tahajud. Ada orang yang nggak bisa bersedekah tapi dia sudah istiqomah untuk sholat tahajud. Artinya apa? Setiap hamba akan Allah berikan jalannya untuk memiliki wiridnya masing-masing. Dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah satu amalan yang istiqomah, amalan yang memang murni kita kerjakan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah tidak lagi terpengaruh dengan warid, sudah tidak lagi mengharapkan dengan waridnya. Cukuplah Allah sebagai tujuan kita di dunia, nanti Allah sendiri yang akan menganugerahi hal yang paling maslahat untuk kita. Sampai-sampai Rasul pernah menyampaikan hadis kursi, titah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi ati'ni, hai hamba-hambaku, taat saja kepadaku, fala tu'allimni bima yuslihuka, jangan kau ajarkan aku apa yang terbaik untukmu. Kan saya yang nyiptakeun, saya tahu kok yang terbaik untukmu. Nah sehingga tugas kita hanya menyembah saja, tak perlu sampai mendikte Allah, ya Allah saya mah asate bagus na kieu, ya Allah saya mah asana pinginnya gini, ya Allah saya mah pinginnya anu. Gak usah kata Allah, karena aku yang menciptakanmu, aku yang paling tahu apa yang paling maslahat untukmu. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sehingga ada beberapa alasan lah banyak kenapa wirid itu sangat mengungguli daripada warid, yaitu disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tadi, warid masih bisa ditemukan di akhirat, sedangkan wirid hanya bisa dikerjakan di dunia. Prioritaskan wiridnya. Nah kemudian wa aula ma ya'tani bihi ma la yukhlaqu wujuduhu, hal yang paling kita prioritaskan adalah wirid, karena wirid tidak bisa digantikan lagi, sedangkan warid masih bisa digantikan di akhirat. Kemudian alasan yang ketiga, al waridu wa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wirid adalah Allah yang perintahkan kepada kita, sedangkan warid adalah hal yang kita pinta kepada Allah. Jadi lamun cara kasarna punten ya Pak. Wirid adalah haknya Allah, kewajiban kita. Warid adalah haknya kita, kewajiban Allah. Artinya kalau kita mau adu-aduan untuk prioritaskan hak kita atau hak Allah. Yang kita prioritaskan itu hak kita atau hak Allah. Hak Allah, kewajiban kita, yaitu wirid. Sampai suatu ketika diriwayatkan, Pak,
Ada dauhan dari para ulama, wala takun mimman yatlubullah li nafsih wala yutalibu nafsahu lillah. Kadang-kadang kalau kita sudah wirid tapi Allah tak beri warid, kita menuntut Allah, kita menyalahkan Allah. Bahkan ada sebagian orang yang menghinakan wiridnya, menyalahkan Allah. Kenapa tidak terkabul juga keinginannya? Kenapa tidak gol juga warid yang dia harapkan? Maka wala takun mimman yatlubullah li nafsi. Jangan jadi orang yang merdih Allah, yang menuntut Allah untuk kemaslahatan dirinya. Kita meminta kepada Allah untuk kemaslahatan diri kita, tapi wala yutalibu nafsahu lillah. Kita tidak menggerakkan seluruh anggota badan kita, memerintahkan seluruh anggota badan kita untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan suatu ketika ada seorang ulama besar namanya Syekh Zainuddin Al-Baghdadi. Pernah dengar Bapak? Syekh Zainuddin Al-Baghdadi barusan. Syekh Zainuddin Al-Baghdadi itu kalau di hitungan tasawuf, kita tuh tasawuf tuh kan dua. Kalau nggak pakai thariqah tasawufnya Imam Ghazali, kita pakai thariqah tasawufnya Imam Zainuddin Al-Baghdadi. Kalau thariqah tasawufnya Imam Ghazali lebih kepada prihatin. Tapi kalau tasawufnya Syekh Zainuddin Al-Baghdadi lebih kepada syukur. Yang satu ini thariqahnya menuju Allah sabar, yang satu menuju Allah dengan syukur. Kalau Bapak diberikan pilihan, tentu saya yakin ikutnya ke Syekh Zainuddin Al-Baghdadi, karena memang pingin sekali mendekat dengan Allah dengan cara syukur. Tapi banyak sekali juga orang yang tergelincir kakinya ketika diberi warang syukur tidak bisa bersyukur. Banyak sekali contohnya. Nah, suatu ketika Syekh Zainuddin Al-Baghdadi ini pernah terlihat oleh para santrinya, bahkan dilihat wapiyadihi subhatun, kemana-mana bawa tasbih, Pak. Kemana-mana bawa tasbih. Akhirnya santrinya yang melihat itu dengan makomnya yang sudah luar biasa, bahkan kewaliannya pun sudah terbaca oleh ulama yang hidup sejaman dengan beliau. Seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, kewaliannya kan sudah tercium oleh ulama-ulama yang berada di sekitar beliau dan hidup semasa dengan beliau. Karena saking solehnya, Pak. Ya saking solehnya, ya saking alimnya. Jadi bukan soleh unggul tapi alim panggih berpadu sama soleh, Pak. Kan susah Pak nyarinya, Pak. Ya alim ya soleh. Kalau sekarang kan kayak direcah, Pak. Soleh unggul tapi kurang alim. Tapi aya oge alim tapi kurang soleh, meni susah dapat paket komplit gitu. Nah, tapi Syekh Zainuddin Al-Baghdadi ya soleh ya alim, kemana-mana bawa tasbih, sampai-sampai santri nanya, Pak, pakilalahu anta ma'asyarofika takhudu biadika subha. Kiai, kapan sudah wusul, kapan sudah kenal dengan Allah, bahkan kealimannya sudah luar biasa, ibadahnya luar biasa, emang tercukup gitu ibadah di masjid, di rumah dan lain-lain, sehingga keluar rumah pun harus berbekal tasbih? Apa jawab dari Syekh Zainuddin Al-Baghdadi? Faqala na'am sababu sulina bihi ilama wasolna lanatrukuhu abadan. Inilah alat yang menyebabkan kami dekat dengan Allah. Maka dengan alat tersebut kami dekat dengan Allah. Dengan alat ini kami bisa mengenal dengan Allah. Maka alat ini tak akan pernah kami tinggalkan selamanya. Artinya wiridnya apa-apa? Berzikir. Waridnya apa-apa? Dapat mengenal Allah. Ketika warid sudah ketemu, apakah wirid ditinggalkan? Tidak. Nah, sehingga itulah salah satu ulama yang sampai ke akhir hayatnya tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suatu ketika, Pak, Syekh Abu Muhammad Al-Jariri, salah satu dari ulama yang hidup sejaman dengan Syekh Zainuddin Al-Baghdadi, beliau menceritakan qala kuntu indal Junaidi fi hali naz'ihi. Beliau berada di samping Syekh Zainuddin Al-Baghdadi ketika masa sakaratul mautnya. Wa kana yauma Jum'atin, dan pada saat itu bertepatan hari Jumat. Kemudian ke sakaratul maut,
Yang terlihat oleh Syekh Muhammad Hariri, kira-kira kan orang sakaratul maut Bapak pikirannya itu kan kemana-mana Pak. Tapi beda dengan Syekh Jainuddin Al-Baghdadi. Kata Syekh Muhammad Al-Hariri, kuntu ingdal Junaidi fi halinasihi wa huwa yaqra'ul Qur'an fa khatama. Keur maca Quran sampai ke khatam. Baca Quran sampai ke khatam. Ketika ditanya, faqultu fi hadzal halah, kunaon bisa kitu kiai? Cara urang mah. Ieu sakaratul maut meni bisa maca Quran, bisa keneh emut, bisa keneh melihat Al-Qur'an. Faqala wa man aula minni bizalika wahina izin tutwa sahibati. Kalau bukan, siapa yang lebih baik daripada saya? Siapa yang lebih harusnya membaca Quran daripada saya? Sedangkan sebentar lagi buku catatan amal saya akan ditutup. Kalau kita kan sakit mintanya rukhsah Pak. Laras Pak. Yang kita pinta ketika sakit kira-kira ada nggak rukhsahnya? Syekh Jainuddin Al-Baghdadi malah berbicara, siapa yang lebih prioritas baca Quran dibandingkan saya? Karena sebentar lagi buku catatan amal saya akan tertutup. Seluar biasa. Suatu ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah tuh, wahai Siti Aisyah, kira-kira ma amalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa dan seperti apa gambarannya? Faqalat kana amaluhu daimah, amalnya langgeng. Bahkan disebutkan kana idza amila amalan atqanahu wa athbatahu. Kalau Rasul beramal sesuatu, maka amal tersebut tidak akan pernah ditinggalkan kecuali amal tersebut akan dilakukan sampai Rasulullah mutkin. Tahu mutkin Pak? Kalau Bapak baca Al-Quran, kalau Rasul baca Al-Quran, kalau andaikan pertamanya Rasul tidak hafal Al-Quran, baca Al-Quran, maka baca Al-Quran pasti sampai ke mutkin. Mutkin itu dalam keadaan gak baca pun terbaca. Seluk-beluknya tahu, ini hurufnya ada berapa, ini tasdidnya ada berapa. Nah mutkin tuh kayak gitu Pak. Kalau kita kan amalan tuh sampai ke akhir hayat ngamalkeun teu katalar-katalar Pak. Kan jauh dari mungkin kan Pak. Kalau para ulama salah satunya kalau Rasulullah mengamalkan amalan tuh sampai ke atqanahu wa asbatahu, sampai mungkin bahkan sampai dawam. Bahkan kalau bisa Rasul tidak akan pernah tinggalkan sampai beliau meninggal. Nah itulah gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengamalkan satu amalan atau wirid yang kita sebut wirid. Nah kemudian ada satu kisah lagi Pak. Seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad bin Sabit Al-Banani radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan lama hadrat abi al-wafatu, ketika bapakku dalam keadaan sakratul maut. Ulama besar Syekh Muhammad bin Sabit Al-Banani punya seorang ayah, kemudian ketika ayahnya sakratul maut, maka ja'altu ulqinuhu asy-syahadah, maka kemudian ulakinuhu syahadah, saya talkinkan bacaan syahadah. Ditalkinkan tuh dituntunkan untuk membaca syahadah. Ini ke sakaratul mautnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang ditalkinkan gitu, faqala li, bapakku berkata kepadaku, kata saya Muhammad, ya bunayya da'ni fa inni fi wirdi as-sabi'. Anakku, sudah jangan talkinkan aku, karena aku lagi membaca wiridku yang ketujuh. Iker sakaratul maut keur maca wiridan. Geus teu kudu ditalkin keur ngaganggu, saya keur ngawirid. Wiridan saya yang ketujuhnya sekarang lagi dibaca. Sehingga itulah Pak, kenapa ulama-ulama bisa dekat dengan Allah, kenapa ulama-ulama bisa wusul, bahkan bisa mengenal Allah. Entah itu karena sababiah melihat makhluknya, entah itu karena Allah kasapkan hatinya, karena memang amalannya selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah amal taat, amal soleh yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu Pak. Mangga pilih ada tambahan ataupun pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama.
warid. Ya. Terus apakah wirid itu tadi masalah yang kolbu, apakah wirid itu bisa berubah-ubah? Misalnya tadi ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang ini, atau satu itu aja diterus sampai tadi 40. Ya. Ya. Jadi ketika kita dianugerahi wirid oleh Allah, dan tentu kita tidak bisa lepaskan Allah, dan kemudian ya tentu ada dorongan dari diri kita untuk mampu berikhtiar melazimkan satu amalan yang kita sebut wirid tadi. Nah kemudian apakah kita ketika sudah punya wirid mesti menetapkan satu warid? Enggak, Pak. Karena menetap warid itu bisa ketemu langsung, bisa ketemu sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau warid itu ditetapkan oleh Allah dengan apa yang Allah inginkan, atau bahkan warid tersebut ditunda oleh Allah sampai waktu yang Allah inginkan, atau bahkan sampai ditunda sampai akhirat pun bisa jadi, karena Allah yang berkehendak untuk hal itu. Nah, cuma penekanannya kenapa tadi saya mencontohkan ada orang yang wirid kemudian ketemu warid. Sebagian memang ada, Pak. Wiridnya jalan, waridnya ketemu. Sebagian ada. Cuma kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan berpatok ke sana. Karena nanti takutnya kita kalau mengandalkan dan menetapkan wirid jalan, warid nggak ketemu, wiridnya dilepas. Karena anggapan kita waridnya nggak hasil-hasil, sehingga wirid ini percuma. Padahal bagaimana itu bisa dikatakan percuma? Sedangkan itu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita ambil dan petik hasilnya nanti di akhirat sana. Nah jadi kalau Bapak bertanya apakah wirid mesti menetapkan warid, tidak juga. Sesuai itu mah kehendak Allah. Allah tetapkan sesuai dengan padilah yang disebutkan, atau Allah ganti dengan padilah yang lebih maslahat, atau mungkin Allah berikan dan tunda waktunya sampai waktu yang Allah inginkan. Nah ini untuk kasus wirid. Nah kemudian apakah wirid tersebut harus beda-beda atau harus satu saja? Nah untuk gambarannya Rasul itu pernah tahu kayak gini, Pak. Ahabbul a'mal ilallah. Kita tentu beramal itu ingin mendapatkan cinta Allah, Pak. Karena kan kalau kita mengaku cinta kepada Allah, rasa-rasanya itu mudah untuk diucapkan di bibir. Tetapi yang susah itu adalah mendapatkan rasa cinta Allah untuk kita. Jadi kalau kita cinta kepada Allah kan belum tentu juga Allah cinta kepada kita, karena mungkin cinta kita kepada Allah hanya di bibir. Nah tetapi dari sekian banyak amalan yang bisa menarik dan merayu Allah agar bisa mencintai kita adalah, kata Rasulullah, adwa muha wa inqallah. Amal sunnah walaupun satu, tapi yang paling dawam. Walaupun secara kuantitas wa inqallah, sholat ini kan 2 rakaat, tapi terus continue. Nah sehingga tugas kita itu punten, Pak. Apakah mengganti-ganti wirid? Enggak juga, Pak. Tugas kita tuh melazimkan, berikhtiar untuk melazimkan satu amalan, yang mana amalan tersebut mudah kita lakukan dengan harapan rasa cinta dari Allah bisa kita dapatkan. Nah selebihnya Bapak sudah punya satu wirid nih, udah punya. Contoh lah, saya alhamdulillah sehari semalam saya sudah bisa melazimkan sholawat 300 kali. Dengan wirid yang sudah jalan itu sampai kapan? 40 hari, 41 boleh lewat? Ya enggak, Pak. Jadi 41, 42 sampai kapan? Sampai ke meninggal. Karena wirid itu dikerjakan sampai ke meninggal. Hanya sesuatu bisa dikatakan wirid minimalnya berapa hari kan gitu? Selama 40 hari. Nah kemudian anehnya Bapak sudah bisa sholawat 300. Boleh nggak ditambah lagi wirid yang lain? Contoh, saya mau baca Al-Quran sehari setengah lembar. Sudah dapat 300 sholawat, kemudian Al-Quran setengah lembar. Diperbanyak seperti itu ya, boleh nggak? Sangat boleh sekali. Nah sehingga dari sekian banyak amalan tersebut, yang paling cepat mendatangkan cinta Allah, ridho Allah adalah satu yang paling dawam,
Yang kedua, amal tersebut yang paling dawam, yang paling istiqomah, sehingga kita banyakin Pak, amal-amal yang dawam dan istiqomah. Dan dua, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau Bapak kan lazimkan, ya sudah dari sekarang saya melazimkan sholat 20 rakaat sunat setiap hari, kan repot juga Pak. Karena saya sebutkan Pak, salah satu wirid dari Syekh Jainuddin Al-Baghdadi, beliau itu punya toko Pak. Punya toko, punya warung, sambil berdagang juga, karena beliau terkenal dengan kabengharanana. Kemudian kalau dari toko sampai ke rumah, itu di sini tercatat kalau belum wa yusolli arba'ami'ati rokaatin, belum sholat 400 rokaat, mual maka pulang ke rumah. Kira-kira sanggup gak kita contoh wirid yang kayak gini? Oh, enggak, langsung kita enggak, karena memang enggak kuat kita Pak untuk melakukan. Nah, kemudian gimana atau sarannya atau mungkin perintahnya dari Rasulullah? Cari amal sunnah yang paling mudah kita lakukan, yang paling bisa istiqomah kita kerjakan. Dan insya Allah itu yang kata Rasulullah yang paling cepat mendatangkan mahabbah Allah untuk kita. Gitu Pak Intan. Cekap Pak Intan, Bapak-bapak sekalian. Kami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.